Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu untuk Pak Pendeta, Ibu Penginjil, dan Pak Sintua serta jemaat GPI Sidang Bogor. Hari Minggu ini kita berkumpul bersama, kita mau memasuki ke dalam gerbangnya Tuhan Yesus dengan hati yang bersuka cita. Mari kita angkat lagu pujian, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam hadirat Tuhan. Kita hari ini mau memuji Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua adalah umat-umat yang mendengar panggilan Tuhan. Seperti pujian kita mau dengar panggilan Allah, kita mau jawab ya untuk hadiran kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, sebelumnya kita mau memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang besar, amin. Saya jemput semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau perkatakan Allah kita adalah Allah yang besar. Dia memiliki kuasa yang sangat besar. Haleluya. Allah kita besar, ya sungguh amat besar, amin. Dia memiliki kuasa besar, dia besar, amin. Segala sesuatu tercipta
namanya Yesus ada amin. 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 Sekali Yesus akan selama-lamanya Yesus. Yesus hanya akan menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita. Sebagai orang percaya, kita mengimani, kita berdasar kepada pengorbanan Yesus. Hari ini kita mau menyatakan kepada Tuhan, Bapa yang baik, dalam segala keadaan pun kami akan tetap bersama dengan Engkau. Mari kita sama-sama mengatakan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun kami lemah, tetap hati kami padamu Yesus. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dari Yesus selamanya Yesus, harapanku bahkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berada terus dekat kami. Di setiap keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kau beri damai dan kesempatan baru di setiap musim hidup kami. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, ada Yesus yang jadi sumber pengharapanmu. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dari Yesus selamanya, selamanya. Hati kami hanya akan terpaut kepadamu Bapa. Selamanya kami takkan bergeser sedikit pun. Bapa, Kau lawan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu. Yesus selamanya Yesus, harapan akan karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Kau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ini doa kami kepadamu Tuhan. Pengharapan kami penuh di dalam Engkau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau karena kasih-Mu. Karena kasih-Nya sekarang ku ada.
masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Semua jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya. Kita tadi sudah sampaikan ya, sekali Yesus selamanya Yesus. Saya percaya Yesus bersuka cita di kerajaan surga sebab mendengar komitmen kita. Sekali Yesus selamanya Yesus. Meskipun terkadang seperti tidak ada harapan, tapi harapan itu selalu ada. Sebab Yesus selalu ada mendengar kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau bersuka cita terlebih dahulu. Kita mau bersuka cita seperti Daud memuji Tuhan dengan gambus dan kecapi, dengan tarian, dengan rebana. Kita juga akan memuji Dia. Semua jemaat Tuhan saya undang bangkit berdiri dengan gambus dan kecapi. Mari
umat pemenang. Kita bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita sebagai umat-umat pilihan. Kita dipilih hari ini. Bukan kebetulan kita boleh hadir di tempat ini. Bukan kebetulan kita diberikan kesempatan untuk sujud di altar Tuhan. Tapi karena perkenanan kasih Tuhan. Karena kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau terkadang kita merasa tidak layak datang di hadirat Tuhan. Maka ini saat yang tepat. Ini saat yang tepat untuk kita mohon ampun kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Mari kita mau sujud di altar Tuhan. Kita mau sujud memohon pengampunan daripada Allah. Untuk setiap pergumulan kita, untuk setiap dosa pelanggaran kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Haleluya. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia ikut dalam bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Kesediaan Bapak Sintua Parhusip untuk berdoa di tengah-tengah kita, untuk mendoakan ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang rindu menerima setiap pengurapan dari Allah. Mari hati yang berbeban berat, mari hati yang penuh duka, hati yang penuh kelelahan, kita datang kepada Tuhan. Mohon pengampunan, mohon penyertaan daripada Tuhan. Katakan, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Mari tanya Yesus, Yesus, apa yang harus kami kerjakan? Dia berfirman, mari datanglah setiap yang letih, yang lesu dan berbeban berat, maka kelegaan akan kita dapatkan. Ku datang Yesus, Dia ikut dalam bebanku. Sujud di altarnya, di altarnya. Ku bawa hidupku.
Bapak Ibu yang terkasih, kita hari ini bersuka cita sebab nanti di akhir ibadah kita akan memberikan apresiasi. Gereja akan memberikan apresiasi kepada seluruh anak-anak yang masih bersekolah di Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bogor yang berprestasi, yang memiliki nilai di atas 80 rata-rata rapotnya. Kita semua di sini bersuka cita melihat anak-anak GP Bogor, anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, dan nanti penghargaan atau apresiasi akan disampaikan oleh Bapak Pendeta dan juga Ibu Penginjil. Bapak, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus kita sama dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ia tetap baik, ia sangat baik, dan ia selalu menolong hidup kita. Kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan lewat puji-pujian yang akan disampaikan oleh kaum bapak. Ada kaum bapak, kaum ibu, dan juga kaum pemuda. Kita mau sambut dengan pujian, Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita bernyanyi ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama lagi. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
berkati rumah keluargaku. Apa Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan.
lagi puji Tuhan. Haleluya. Kiranya setiap puji-pujian yang disampaikan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya mau buka juga ruang kesaksian bagi kita semua. Mari yang berbeban berat, mari yang mau membagikan setiap dukanya, sukanya, bahkan kita mau saksikan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat semuanya. Sambil mengangkat sebuah pujian, Tuhan Yesus tidak pernah berubah selama-lamanya. Haleluya. Mari katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak tak pernah berubah, tak berubah, tak berubah, tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. GPI Bogor. Kalau Tuhan sudah berikan berkat, sudah percayakan berkat, pasti juga Tuhan akan bertanggung jawab memberikan kekuatan bagi kita ya. Semangat ya untuk adik Reni dan juga Bapak Guru Prince. Kita percaya Tuhan akan berikan hikmat bagi mereka sehingga mereka tampil dengan penuh wibawa dimanapun mereka berada, berhadapan dengan siapapun mereka. Tuhan terlebih dahulu ada di depan mereka. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, kita mau memberikan persembahan. Begitu banyak tadi berkat-berkat Tuhan yang kita ingat sampai kita membuat kita penuh dengan ucapan syukur dalam memberi. Kita mau kembalikan persembahan kita kepada Tuhan dengan berkata, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, tapi kita harus ingat tetap berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima. Haleluya. Katanya kalau ada topan keras, ingat Tuhan, ingat berkatnya Dia. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih
memberikan menjadi kemuliaan, kesukaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sedari tadi Tuhan berdiam diri mendengarkan puji-pujian kita, sukacita kita, tepuk tangan kita. Saat ini kita mau berdiam diri mendengarkan perkataan Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Penginjil. Saya jemput semua jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima firman Tuhan. Buka hatimu, buka telingamu. Biar firman Tuhan mengubahkan hati kita. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama kata. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwa. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Bertolong aku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, segera saja kita akan membaca Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dan pengajaran firman Tuhan tentang kesabaran. Mengapa kita harus sabar? Karena Tuhan sendiri adalah panjang sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena buah roh itu adalah salah satunya adalah kesabaran. Kemudian saudaraku, apa arti tentang kesabaran atau panjang sabar? Panjang sabar adalah kebajikan penting yang berkaitan dengan ketekunan. Ya, jadi orang panjang sabar itu erat kaitannya dengan ketekunan, ketahanan, dan pengendalian diri dalam menghadapi kesulitan, tantangan dan penundaan dengan tetap beriman kepada kehendak dan waktu Allah. Kesabaran artinya tidak gerasa gerusu, dia tetap tahan, dia tetap terkendali, artinya dia tidak meledak begitu ya. Pernah nggak saudara lihat ada orang yang tidak sabar sehingga dia marahnya itu tidak terkendali,
dan segala sesuatu berantakan gitu ya. Segala sesuatu menjadi dianggap harus instan, harus memang pola hidup yang pola hidup yang dihadapi oleh manusia akhir-akhir ini adalah hidup dengan kecepatan, dengan instan, segala sesuatu memang menjadi berpotensi manusia itu hidup tidak sabar. Apa-apa menghadapi segala sesuatu itu tidak sabar, menantikan hasil doa tidak sabar. Bahkan tidak berdoa tapi dia ingin mendapatkan hasil. Tidak berusaha tapi dia ingin mendapatkan hasil. Dan dia berkata itu tugas Tuhan, bukan tugas saya. Nah, saudara-saudaraku, bahwa tadi mengapa kita harus memiliki kesabaran dan belajar tentang kesabaran adalah karena Tuhan itu memang penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Jadi kita harus belajar menjadi seperti Dia. Karena apa yang Tuhan miliki, karakter yang Tuhan miliki, kita juga harus menjadi seperti Dia karakternya. Supaya kita bisa mendapatkan apa yang berkenan, apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi saudaraku, kalau di dalam firman Tuhan di Keluaran 34, kita mau belajar bahwa memang Tuhan itu sabar, Dia panjang sabar. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Ya, mengampuni kesalahan, pelanggaran dan kesalahan dosa. Mengampuni. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi kita harus menyadari bahwa kesabaran Allah itu, Dia tidak membiarkan orang itu terjerumus di dalam dosa. Itu sebabnya bahwa kita memang harus sabar supaya kita juga jangan terjerumus di dalam akibat-akibat dari ketidaksabaran. Ada impact atau hasil atau akibat dari ketidaksabaran itu, maka orang akan sulit mendapatkan mujizat. Kita akan berkaca dalam rumah tangga kita, dalam hidup kita. Mengapa mujizat dari satu mujizat kepada mujizat berikutnya dan kepada mujizat selanjutnya tidak pernah kunjung-kunjung terjadi dalam keluarga kita. Karena memang kita kurang sabar. Karena kesabaran itu bisa mendatangkan mujizat. Kalau kita lihat orang dalam karakternya, dalam kehidupan sehari-hari pun ya. Banyak orang yang mengabaikan kesabaran ini. Apa-apa marahnya itu tak terkendali. Apa-apa marahnya itu seperti orang gila gitu ya. Terus tak bisa menahan. Pokoknya seperti orang gila dan kesetanan seperti itu. Kita tidak bisa mengekang. Tadi dikatakan bahwa definisi kesabaran itu bahwa kesabaran itu bukan pasif, bukan menyerah, tapi merupakan kekuatan rohani yang memungkinkan seseorang untuk bertahan dalam penderitaan, menantikan janji Allah. Karena semua orang menantikan janji-janjinya. Saya akan sampaikan kepada kita bahwa janji-janji Tuhan kepada Abraham, ya, Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Abraham sendiri sebagai bapak orang rohani, dia menanti dengan sabar. Dalam perjalanan iman kita merindukan bahwa semua umat-umat Tuhan ada di dalam konsep ini. Supaya proses dari satu proses
Ya kita memang tunduk kepada proses. Saya pernah sampaikan bahwa kesuksesan itu, sukses itu bukan ketika orang ada di atas. Saya ulangi, sukses itu bukan ketika orang itu ada di atas. Tapi sukses itu adalah ketika orang itu setia menjalani proses. Artinya dia harus ikuti semua proses yang terjadi dalam hidupnya. Kalau di atas itu adalah goal, di atas itu adalah puncak dan akhir dari segalanya. Tetapi orang sukses itu adalah ketika dia dari satu tangga bahkan di titik nol, dia setia. Di tangga pertama dia setia, tangga kedua, tangga ketiga. Saya teringat kepada setiap pengisian bensin di pom bensin. Orang itu selalu berkata, Pak, dari titik nol ya Pak. Semua dari titik nol. Kalau tiba-tiba dia bikin terus angka 40, bisa kita hancurin itu pom bensinnya. Apalagi kita yang uang masih terbatas, kalau kita tiba-tiba lihat angkanya di situ, dimulai dari angka 40. Jadi teruslah bersabar. Kalau kita berada di titik nol, sabar. Kalau kita kerja capek, lelah, itu jangan bersungut-sungut tapi sabar. Haleluya. Kalau kita bekerja dengan sekuat tenaga tapi gaji masih kecil, sabar. Haleluya. Nanti akan tiba waktunya kita akan masuk dalam satu proses. Dan di mana kita berhasil proses itu dari satu proses. Pada proses berikutnya kita jalani hari-hari kehidupan ini dengan menantikan Tuhan dengan seluruh kegiatan-kegiatan yang dipercayakan kepada kita. Gereja kita sudah sejak tahun 92 berdiri. Kita, puji Tuhan, setiap tahun kita terus mengadakan doa puasa semalam-malaman. Dan topik-topik doa kita itu bukan karena gagah perkasa. Apa yang Tuhan lihat sebenarnya dari kehidupan gerejanya ini? Gak ada yang Tuhan lihat. Tapi Tuhan hanya melihat ada kesabaran dan konsistensi ketika kita berusaha untuk terus menaikkan doa. Dan dipastikan Tuhan selalu membela. Dan dipastikan dari satu doa kepada doa yang lain, Tuhan akan dan selalu menjawabnya. Dari tahun 92 sampai tahun ini. Dan saya bangga punya Tuhan, termasuk telah merekomendasi doa daripada anak kita Reni Lara. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ya, itu adalah karya Tuhan. Kan karena kita minta. Kita tidak minta. Anak-anak kita juga kalau nggak minta kan tidak kita kasih. Hebat kali dia nggak minta. Tapi kita kasih gitu ya. Jadi sabarlah untuk meminta. Haleluya. Terus meminta, terus meminta. Jangan kalau doanya belum dijawab, terus marah-marah. Terus enggak ke gereja. Kalau doanya belum dijawab, terus melawan, memberontak. Bahwa seolah-olah harus Tuhan memberikan kewajiban kepadanya sedangkan dia tidak memberikan kewajiban kepada Tuhan. Padahal carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lainnya itu akan ditambahkannya. Mengapa ada orang hidupnya dipertambah-tambahkan? Firman Tuhan berkata kalau kau setia di jalannya, maka dia akan terus men-setting hidupmu makin naik terus, tidak pernah turun. Kalau kau setia di jalannya, mengerjakan seluruh apa yang Tuhan tugaskan dalam kehidupanmu, dan bisa pandai, cakap membaca apa yang Tuhan inginkan dan rencanakan dalam hidupmu, maka Tuhan akan setting setiap kehidupan orang itu menjadi kepala, tidak pernah ekor. Naik tidak pernah turun, maju tidak pernah mundur, sukses tidak pernah gagal. Itu adalah janji-janji Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih, dikatakan juga bahwa siapa yang lekas naik darah berlaku bodoh. Itu adalah lambang orang yang lekas naik darah itu adalah lambang orang-orang yang bodoh. Kadang-kadang kalau di mimbar ini kita bilang, kayaknya kasar banget bilang bodoh gitu. Ya memang bodoh. Firman Tuhan berkata bahwa siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Oto.
dodong. Nah gitu ya. Oto, dodong, dodol, apa lagi? Yang identik dengan kebodohan. Tetapi orang yang bijaksana itu bersabar. Jadi kita pilih mana? Bijaksana, bersabar, atau naik darah. Sabar adalah salah satu buah roh yang harus dikembangkan oleh setiap orang percaya. Karena itu adalah merupakan buah-buah roh. Kasih, kesabaran, dan lain sebagainya. Ada 9 dalam Galatia 5 ayat 22 itu. Dan ada orang yang membeli tulisan dari kayu. Itu buah roh. Galatia 2, lalu 1, 2, 3, sampai 9 buah roh itu yang selalu dilihat kalau keluar rumah, masuk ke dalam rumah, di ruang tamu selalu ada itu ya. Kemudian hidup di dunia ini memang kita menjadi terpengaruh kepada satu pola hidup yang instan. Bayangkan saya melihat bahwa di Singapura saja ya sudah banyak restoran tutup. Ya. Singapura adalah negara yang menjadi idola dan lambang daripada keteraturan lah ya, kemakmuran, tertiban, bersih gitu ya. Sehingga ada orang-orang kaya belanja di Singapura. Nah, ketika mereka belanja di Singapura, ya itulah dambaan setiap orang-orang yang berada di Asia. Tapi saya mau sampaikan kepada kita bahwa semua ada waktunya. Ada waktu lahir, ada waktu mati, ada waktu mengambil batu, ada waktu membuang batu. Ada waktu semua ada waktunya. Jadi ada waktu berkibar, ada waktu kusut. Ada waktu mengembang, ada waktu kusut. Nah sekarang kalau Tuhan izinkan kita mengembang, mari kita membuat pengembangan kita itu menjadi satu alat kemuliaan Tuhan. Supaya jangan sampai kita menjadi layu, turun. Nah keinstanan itu saudara, orang lebih suka belanja online. Orang belanja online itu tidak memerlukan ongkos, tapi dia hanya pesan, lalu barang diantar. Lalu kita pergi ke mall, coba lihat dulu, Giant tutup. Ya, Matahari tutup. Di jam 2 itu ada Matahari tutup. Karena kalau orang datang ke mall belanja, saya punya pengalaman dulu. Ya, waktu anak-anak saya masih kecil, kalau saya belanja kadang-kadang yang enggak penting itu yang saya beli. Saya lihat ada blender yang diskon 40%, saya beli itu. Padahal blender di rumah 2. Nah, kan lucu kan. Kemudian di rumah ada blender lalu tambah lagi hanya karena diskon. Artinya kita kalau langsung belanja di mall, kita akan membelanjakan yang enggak penting-penting. Akhirnya yang tadinya kita butuh karet dot itu kan sudah bolong, digigit gitu ya. Karena anak saya ada sampai SMP juga masih minum susu gitu ya. Supaya cerdas nggak apa-apa lah pikir saya. Nah pendeta kita juga hampir lama itu. Banyak minum susu, saya bikin di teko, nanti dituang sendiri. Ya, saya bikin susu campur sayur, wortel, bayam, saya blender. Itulah supaya pandai-pandai pikir saya. Nah ketika ujungnya itu habis, itu yang butuh saya, padahal itu nggak mahal. Tapi untuk membeli itu kita sudah tidak punya uang lagi. Nggak ada lagi uang membeli itu. Karena sudah habis buat yang diskon-diskon. Padahal diskon ini nggak penting. Jadi saudara-saudara jangan terpengaruh kepada diskon-diskon. Diskon itu sudah dinaikkan dulu 200% baru didiskon 70%. Itu ada strategi dan teknik politik dari dagang. Ya, saya mau ingatkan kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara harus sabar. Sabar dan penuh dengan kesabaran. Lalu ketika ada orang belanja online, dia hanya membeli yang perlu. Ya, tapi itu pun kadang-kadang harus dibatasi. Jangan setiap hari ada paket. Ya. Bu, paket.
paket terus gitu ya, padahal. Nah, tapi paling tidak dengan belanja online ini, maka keinginan kita melihat di etalase menjadi berkurang. Lalu kita akan hidup lebih tertib. Nah, demikian saudaraku bahwa orang GoFood itu pun, anak saya itu selalu tanya, "Mami mau dipesenin apa GoFood?" Gitu ya. Mau tombur kek, mau panggang, semua ada. Gak perlu kita pergi jauh-jauh. Nah, restoran tutup saudara-saudaraku. Karena restoran itu kan butuh sewa yang besar, dan sehingga makanan itu menjadi lebih mahal. Kalau online itu dia tidak perlu sewa. Saya sudah bercita-cita sebenarnya bahwa saya mau jualan online, panggang, tombur gitu ya. Tapi cuma cita-cita. Saya bilang kalau nanti saya ini kan bisa aplikasinya ditutup itu kalau misalnya kita nggak belanja. Tapi kalau kita belanja kita buka, maka orang-orang akan beli, begitu ya. Tapi hanya cita-cita. Maka saya harapkan juga saudara-saudara, para kaum ibu, pandailah, jangan bodoh. Apa peluang-peluang yang Tuhan berikan, cepatlah menangkapnya. Apa yang bisa dikerjakan, kerjakan semua di dalam nama Tuhan Yesus, maka Dia akan memberkati. Jadi saudaraku yang terkasih, banyak sekarang oleh karena kehidupan yang instan ini, maka dunia ini menjadi tidak sabar. Maunya instan dan segalanya serba cepat. Kalau kita berdoa, kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Orang gak pernah mau menanti doanya 20 tahun. Saudara bisa bayangkan bahwa Bapak dipanggil itu 15 November tahun 2004. Sekarang 2025, berarti 21 tahun. Ya. Kalau semua terjadi, saya mendoakan supaya semua berurutan ya. Menikah harus nomor 1 dulu, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Jangan sampai ada yang melangkah-langkahi. Tuhan jawab. Saya berdoa begini, Tuhan jawab. Saya berdoa begini, Tuhan jawab. Tapi itu memerlukan waktu. Waktunya lama. Kalau kita nggak sabar, maka saudara-saudara tidak akan pernah melihat karya Allah itu besar. Ya. Saya bersyukur anak-anak sudah menikah dan mereka sudah menurut saya harus bersyukur kepada Tuhan bahwa saya harus katakan mereka sudah settle. Ya, ada rumahnya, ada kendaraannya, ada semualah ya. Kalaupun masih ada doa-doa yang belum terjawab, harus sabar. Mari kita belajar sabar. Sabar itu akan mendatangkan mujizat. Jadi saudaraku bahwa dalam perjalanan iman kita merindukan mujizat. Ada mujizat tertentu yang hanya bisa diterima dan didapatkan melalui kesabaran. Ada mujizat tertentu yang didapatkan melalui kesabaran. Lalu kita pernah berpikir bahwa pernahkah kita kehilangan kesabaran? Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, sering kita kehilangan kesabaran. Sehingga kita berkata, kalau saya tidak begini, saya tidak akan datang ke gereja. Kalau saya tidak begini, saya tidak akan datang ke gereja. Jadi Tuhan marah saudara-saudaraku bahwa kita menguji dan membuat Tuhan itu seolah-olah sebagai polisi atau satpam dalam hidup kita. Ya, yang menjaga kita. Dan harusnya saudaraku bahwa kita yang terlebih dahulu mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan dan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Mengenai Abraham. Mengenai Abraham itu saudaraku bahwa
Abraham menantikan dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Bapa. Ada firman Tuhan yang berkata bahwa sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Seperti pujian kita itu ya. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan daerahku. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Jadi Allah mengikatkan dirinya dengan sumpah. Allah juga mengikatkan dirinya dengan sumpah akan memberikan tanah Kanaan untuk orang Israel. Dan itulah yang mereka pertahankan. Sehingga kita harus banyak belajar bahwa peperangan yang terjadi bukan peperangan soal agama. Tapi soal perdata. Soal keberhakan atas tanah. Tetapi saudaraku, kita juga tidak bisa melupakan atau kita perlu belajar mengapa hal itu menjadi masalah. Kalau kau sudah diberikan berkat oleh Tuhan lalu kau tinggalkan, maka bekas-bekas itu akan diambil oleh orang. Dan orang itu akan bertahan di situ dan dia akan menyatakan tempat itu adalah punyanya. Dan demikian tanah itu, waktu itu orang Israel itu tidak setia kepada Tuhan. Dia membangkang karena tidak sabar. Mereka menantikan Musa turun dari Gunung Sinai. Mereka menanti dengan tidak sabar. Sedangkan Musa sedang berbicara kepada Allah di gunung kemuliaannya. Lalu Musa pun melihat mereka tidak sabar. Dan mereka mengumpulkan semua emas-emas yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Dan dileburnya menjadi tuangan. Dan mereka menyembah kepada berhala. Lalu Musa pun turun, saudara-saudaraku, menghancurkan semua. Dan menggiling. Dalam firman Tuhan dikatakan digiling emas itu. Dan dimasukkan ke dalam air. Dan air itu diberikan minum kepada umat-umat. Saking marahnya Musa kepada mereka. Itu karena tidak sabar. Nah, karena tidak sabar maka orang-orang Israel pada waktu itu tidak setia kepada Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka berselingkuh kepada Tuhan. Dia membuat sesembahan dan puja-pujaan yang lain selain daripada Allah. Lalu Allah marah kepada mereka dan membuang mereka dari Israel ke tanah Babel. Membuang mereka sehingga dikatakan Exodus. Ya, Exodus keluar ke Babel. Waktu itu Babel itu dikuasai oleh seorang raja bernama Nebukadnezar. Dan pada waktu itu Raja Nebukadnezar dikenal sebagai raja yang hebat, luar biasa dan sangat sombong. Dan kesombongan itu saudara-saudaraku membahana di seluruh dunia. Tapi sadarkah kita bahwa semua ada waktunya. Supaya kita bisa merendahkan diri dengan kesabaran dari Tuhan. Bahwa ketika mereka sudah dibuang, tinggallah di Israel orang-orang yang kurang cerdas. Semua orang-orang pintar seperti Daniel dibawa ke Nebukadnezar dan dibawa meninggalkan tanah Yerusalem.
Lalu tanah itu pun kehilangan. Firman Tuhan berkata, oh Yerusalem, Yerusalem, kau sunyi senyap. Tanah-tanahmu ditumbuhi oleh rerumputan. Karena mereka sudah dibuang. Tinggallah tanah itu. Nah persoalannya sekarang tanah itu ditinggal oleh mereka. Lalu tanah itu diambil orang, didudukin orang. Lalu kalau yang pergi tadi mengatakan itu tanah kami. Lalu orang yang menduduki itu ini tanah kami. Dalam hukum agraria 30 tahun orang menduduki satu tanah, ya. Orang menduduki satu tanah 30 tahun, maka dia berhak untuk memiliki itu. Tahun 2023, 2 tahun yang lalu, bahwa tanah gereja kita ini sudah kita buat menjadi atas nama gereja. Tapi pajaknya itu tidak kita urus. Lalu ketika 2004 datang tagihan, 2025 datang tagihan, lalu saya tanyakan notaris loh. Iya saya maaf waktu itu saya lupa. Bu bilangnya supaya ibu sebenarnya biasanya kan orang kalau ngurus surat-surat itu kan notaris yang mengerjakan semua ke BPN dan ini. Tapi waktu itu ibu bilang saya aja sendiri. Ya, terus terang untuk pengurusannya hanya 1 juta itu pun tidak diminta uangnya. Artinya kita bisa gratis ya. Notaris yang harusnya ratusan juta itu kita harus bayar. Nah waktu itu saudaraku tanah itu katanya mereka lupa memberitahu kepada saya bahwa saya harus pergi ke Dinas Pendapatan Daerah untuk melaporkan SPT pajak. Supaya tanah SPT pajak itu atas nama gereja. Kalau atas nama gereja atau yayasan maka pajaknya itu 0 atau tidak diterbitkan SPT-nya gitu ya istilahnya mereka. Lalu kami pun dengan Pak Pendeta Putra saya konsep surat tanda tangan saya bilang. Ya, begitu tanda tangan saya ajukan. Lalu katanya mereka yang petugas di bawah harus dibayar 2024, 2025. Saya keberatan membayar karena tahun 2023 tanah ini sudah atas nama gereja. Nah kalau 2023 udah atas nama gereja kenapa saya harus bayar 2024 dan 2025? Akhirnya dengan banyak perjuangan, akhirnya saya pun naik ke atas kepimpinan. Sama seperti waktu saya mendapatkan PPTHB. Ya. PPTHB itu adalah satu usaha untuk mendapatkan pajak non bumi. Bangunan gitu ya. Nah, sama dengan pajak penjualan, pajak pembeli itu saya dapatkan gratis ya. Hampir 200 juta waktu itu. Saya dapatkan gratis. Lalu ketika saya turun, kami turun dari atas, ternyata puji Tuhan kita tidak membayar. Karena mahal kan, hampir 5 juta itu. Masa kita harus membayar lagi? Nah demikianlah bahwa orang-orang yang tidak sabar, seperti orang-orang Israel meninggalkan tanah perjanjian. Dan tanah perjanjian itu sunyi, senyap, kosong dan ditumbuhi oleh rumput-rumput. Ditumbuhi oleh pohon-pohon dan orang tidak mengenal lagi bahwa itu tempat mereka. Lalu didudukilah orang. Lalu kalau ada orang menduduki itu, dia bilang itu tanahnya. Lalu orang buka Alkitab. Allah telah bersumpah kepada Abraham. Berjanji dengan Abraham dengan sumpah. Tadi dikatakan bahwa sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi satu pengokohan baginya. Yang mengakhiri segala bantahan. Tetapi Tuhan mengikatkan dirinya dengan sumpah. Kalau ada orang berkata Allah sendiri menyatakan dengan sumpah. Janjinya bahwa tanah ini akan kuberikan kepada. Kalau Tuhan memberikan kepada kita janji-janjinya dengan sumpah bahwa Tuhan akan memberkati kita. Di ladang memberkati kita di mana, memberkati kita ini, memberkati kita. Dan sampai selama-lamanya. Tapi kita ingkar janji dan tidak setia, maka sumpah itu pertanyaannya, sumpah Allah itu, apakah itu mengikat kepada kita? Kalau Tuhan sudah bersumpah bahwa memberikan itu, ya bertahanlah, bersabar terus. Sama seperti Abraham. Ya, jadi saudaraku saya berharap kita semua belajar dari kesabaran ini. Kita harus menanti dengan sabar, kita berjuang dengan sabar, kita berdoa dengan sabar.
Supaya jangan ada orang merasa lelah berdoa. Ya, tunjukkan kesetiaanmu kepada Tuhan dalam jam-jam doa. Kalau kau ingin anakmu berhasil, tentukan jam doa. Jangan pernah kau mimpi anak-anakmu berhasil tapi nggak ada jam doa gitu. Itu no mention namanya. Saya berharap kita nanti Tuhan akan memberikan kepada anak saya kesuksesan dari Hong Kong. Kamu harus menentukan jam doamu. Doakan anak-anakmu. Anak saya mulai dari yang paling besar sampai paling kecil itu saya doakan semua sampai cucu-cucu saya harus keluar dari mulut saya semua nama-namanya. Dan semua umat-umat Tuhan saya doakan. Tapi kalau kita nggak ada jam doa, tapi kita cuma mimpi aja, ngarang-ngarang gitu ya, menghayal-menghayal. Nah dengan demikian saudara saya berharap bahwa kita mengerti akan arti kesabaran. Sabar berdoa, sabar meminta, sabar berharap, sabar mencintai Tuhan. Sabar, 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 sabar. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Bapak pendeta kita akan lanjutkan untuk mengakhiri ibadah ini. Beberapa kali aku gelisah karena kesulitan yang mendatangi aku. Ada kabut tidak menentu datang dan terlihat. Tapi aku selalu percaya ada Yesus sebagai penolong yang tidak pernah jauh dari hidupku. Bila setan mencobai, menggoda hatiku, bila sengsara menimpa keadaanku, aku selalu ingat bahwa Yesus tidak pernah jauh dariku. Mari naikkan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Bila dalam kabut tak menentu hidupku, ingat Yesus ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggoda di hidupku, bila sengsara menimpa keluarga kita, maka ingatlah tidak pernah jauh kita. Dia selalu peduli. Dia peduli. Dia peduli. Mari berseru dan memanggil namanya. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh. Kita ulangi pujian ini. Bila cobaan menggodai hatiku, bila cobaan, amin. Ada cobaan menggoda kami Tuhan. Ada kemiskinan yang selalu menghantui kami Tuhan. Tapi kami mau ingat Engkau. Kami mau ingat Yesus yang tidak pernah jauh. Engkau Yesus yang selalu peduli bagi kami, yang berseru dan memanggil namamu. Berseru dan memanggil. Berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tidak pernah jauh. Dia tak
kami. Semua keberuntungan yang kami terima, yang kami dapatkan, itu kasih Tuhan. Itu karena Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk menikmati semua yang kami harus nikmati. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami diberkati Tuhan oleh Ibu Rohani kami, Ibu penginjil kami menyampaikan bahwa kami harus sabar, bahwa kami harus sabar menanti setiap janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memakai hamba-Mu untuk mengingatkan kami, supaya kami tahu, supaya kami mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang menyayangi kami dan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, panjanglah sabar kami Tuhan, dan berlimpah-limpahlah kasih setia Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kalau hari ini kami masih baik-baik saja, kami masih sehat bugar, tidak ada penyakit datang kepada kami, tidak ada sakit penyakit, tidak ada malapetaka datang kepada keluarga kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kemiskinan, kesulitan, tantangan di hadapan kami tidak akan memundurkan kami. Ketika kami lelah, Tuhan bekerja tangan ini, maka kami harus melipat tangan kami. Ketika kaki kami lelah, berjalan, bekerja Tuhan, menanti setiap pekerjaan yang seharusnya menjadi milik kami. Kami harus berlutut kepada Tuhan. Ketika kami tidak lagi mampu berjalan, kami harus bertekun lutut di hadapan Tuhan. Kami mau berserah Tuhan, kami mau berserah Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas belas kasihan dan kemurahan-Mu yang tidak terhingga. Kami mengakui bahwa kami seringkali jatuh di dalam dosa, namun Engkau tetap mengasihi kami tanpa syarat. Kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami, memberi kesempatan kedua, kesempatan ketiga, berkali-kali Engkau memberi kesempatan kami untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk meneladani belas kasih-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami dapat mengasihi orang-orang lain, agar kami dapat mengasihi mereka, saudara-saudara kami yang meskipun telah menyakiti kami tanpa syarat. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau memberi kepada kami kesabaran yang panjang, seperti Kau tunjukkan kepada kami. Kami sering merasa frustasi, kami marah, cepat putus asa dalam menghadapi berbagai masalah hidup. Ajari kami untuk menahan amarah kami dan memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh. Tolong kami Tuhan untuk mengingat betapa sabarnya Engkau terhadap kami, sehingga kami dapat bersabar dengan orang-orang di sekitar kami. Semua keadaan yang menimpa kami, ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu besar dan tidak terbatas dalam dunia ini, yang penuh dengan ketidakpastian. Kami tahu bahwa kasih setia-Mu Tuhan tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berdoa agar kami selalu dapat bergantung kepada kasih setia-Mu yang abadi, yang tidak pernah mengecewakan kami. Saat kami merasa lemah dan terpuruk, ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu ada dan memeluk kami dengan kasih yang tidak tergoyahkan. Dalam hidup kami sehari-hari, kami seringkali merasa sulit untuk mengasihi sesama dengan kasih yang tulus tanpa syarat. Tuhan, kami mohon kepada-Mu agar memberikan kepada kami hati yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami untuk tetap bisa sabar dengan kekurangan orang lain, untuk melihat mereka dengan kasih yang Kau tunjukkan kepada kami. Kami berdoa Tuhan agar kami menjadi saluran kasih dan belas kasihan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan hati yang penuh dengan pertobatan. Kami menyadari bahwa kami seringkali menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa kami. Namun kami percaya Tuhan, ada kasih-Mu, ada pengampunan-Mu. Kami mohon agar Engkau menyucikan hati kami dan membaharui hati kami, dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk meninggalkan jalan-jalan kami yang salah
dan meninggalkan hidup kami yang tidak mencerminkan kebaikan menurut firman Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Oleh karena anugerah Tuhan, Kau memberkati semua yang kami kerjakan dengan tangan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap orang yang telah bersaksi. Adik kami, pemudi Reni baru Marbun Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena anugerah Tuhan, ada berkat Tuhan yang tidak pernah kami bayangkan. Apa yang tidak sanggup, yang tidak pernah terdengar hati kami, bahkan tidak pernah muncul dalam hati kami. Engkau memberikan, Engkau menyediakan kepada kami. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Tidak akan pernah Tuhan membiarkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan meminta-minta. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan hidup dalam kesulitan dan menjadi beban bagi orang-orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk Bapak Guru Prince yang telah Tuhan percaya untuk setiap pekerjaannya, proyeknya di Riau Tuhan. Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Pakailah Tuhan, dia menjadi berkat dalam bekerja Tuhan. Kami percaya pekerjaan yang dia lakukannya Tuhan menyukakan hati Tuhan. Segala keuntungan, segala kebaikan yang telah dia terima, itu menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir saat ini, Engkaulah yang memberkati mereka. Kami yang mengangkat hati kami mengangkat tangan kami Tuhan. Bukti kami berserah kepada Tuhan. Tetapi kami tidak mau menyerah dengan setiap keadaan yang menimpa kami. Kami akan terus berusaha sampai titik darah penghabisan kami. Terus berusaha sampai apa yang bisa kami lakukan akan kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Mari berseru dan memanggil namanya, berdoa, berseru dan memanggil, berseru dan memanggil nama, berdoa, Dia akan segera menghampiri diri. Percaya, Yesus tidak jauh bagi saya, Dia tidak jauh bagi saudara, Dia tidak jauh bagi orang-orang yang mengasihi kita. Lebih sungguh lagi, mari kita angkat hati kita, mari angkat tangan, katakan, berseru dan memanggil namanya, berdoa, Dia akan segera menghampiri kami Tuhan. Percaya, Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh, sekali lagi katakan, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Mari kita akhiri kebaktian kita lipat tangan kita ucapkan doa penutupan. Iya Bapa kami, iya Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas kesalahan kami. Seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai sidang jemaat Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara-saudara. Saya sangat bersuka cita kalau anak-anak kita dan cucu-cucu kita itu berprestasi. Haleluya. Haleluya. Saya akan panggilkan kepada 10 orang adik-adik. Lamtiur, Asdora, Boru Simanjuntak, silakan maju kalau ada. Daniel, Hermanto, Sitinjak, Penta, Elizabeth, Boru Situmorang,
Marcel Ephraim Situmorang, Marvel Manasye Situmorang, Keisha Angelica Putri Boru Warubu, Yosef Calvino Warubu, Aliando Gabriel Warubu, Kristi Anggraini Boru Situmorang, Rahel Boru Tampu Bolon. Kita punya generasi-generasi yang luar biasa. Itu semua karena doa-doa kita. Haleluya. Berdoalah sampai Tuhan menjawab doa kita. Sama seperti firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Dengan rasa syukur kita memberikan dari gereja sertifikat apresiasi dan sedikit beasiswa yang bisa diberikan oleh gereja kepada anak-anak kita. Ini sudah, saya ulangi ya. Saya ulangi agar urut, takutnya jumlahnya berbeda ya kan. Ada yang 5 juta, ada yang 2 juta, nanti salah kasih. Haleluya. Lamtiur, Asdora Boru Simanjuntak itu yang pertama. Geser dulu. Daniel Hermanto yang kedua dek sana. Daniel Hermanto Sitinjak. Marcel Ephraim Situmorang, Marvel Manasye Situmorang, Keisha Angelica Putri Boru Warubu, Yosef Calvino Warubu sampingnya, Aliando Gabriel Warubu, Kristi Anggraini Boru Situmorang, Penta Elizabeth Boru Situmorang, dan Rahel Boru Tampu Bolon. Kita naikkan pujian mengucap syukur. Miane Banomo Lewelangi. Sambil kita naikkan pujian dari daerah Nias. Miane. Kita akan berikan sertifikat ini kepada saudara-saudara. Mari kita naikkan pujian ini berkali-kali. Miane Banomo Lewelangi, Mangalulu Ita Batasuno Soaya. Sawa dulu. Haleluya. Sudah
Senyum ya. Senyum semuanya. Udah? Hah? Iya senyum dong. Ya itu dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kita terus berdoa agar anak-anak kita pandai dan pintar. Amin. Kita juga berdoa agar gereja ini semakin diberkati. Sehingga tahun depan, tahun selanjutnya akan lebih besar lagi kita akan Haleluya. berikan. Haleluya. Amin. Demikian saya serahkan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Haleluya. Selamat kepada seluruh adik-adik. Ini bukan diberikan secara cuma-cuma, tapi memang karena adik-adik sini berprestasi. Seperti tadi yang kita sampaikan, bukan kebetulan ternyata semuanya di sini berprestasi. Karena waktu kita hitung semua nilai rapotnya di atas 80. Bahkan ada 2 orang yang di atas 90 yaitu Lamtiur Asdora 92 rata-ratanya. Tepuk tangan ya. Terus yang kedua yang di atas 90 itu ada Kristi Anggreni Situmorang. Yang lainnya juga hebat di atas 80 semua. Ada yang 83, 84 dan semuanya nilainya bagus. Puji Tuhan. Beri kemuliaan dong buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan sudah kasih kesempatan bagi kita untuk berbagi, untuk memberikan beasiswa. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kita akan pulang dari tempat ini. Kita akan melakukan ibadah kita yang sesungguhnya. Menjalankan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Menjadi pribadi yang seperti yang Tuhan inginkan. Penyayang, penyabar. Seperti tadi firman Tuhan yang disampaikan. Kita kembali dari tempat ini. Benar-benar menjadi orang yang penyayang, penyabar. Karena katanya firman Tuhan tadi. Kesabaran itu adalah kunci dari kekuatan rohani. Ternyata orang sabar itu bukan orang yang lemah, tapi orang yang kuat. Kekuatan rohani dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Haleluya. Kita mau pulang dari tempat ini. Kita mau bersorak-sorai sambil mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kita katakan, inilah zaman Elia. Saya jemput hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan beserta seluruh jemaat Tuhan untuk bersalam-salaman. Katakan,